Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Muhammad Rafiq MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, dan teman-teman semua yang berbahagia. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu materi mengidentifikasi artikel ilmiah. Perkenalkan, nama saya Sofia Chandrika Ningtyas yang akan bertugas sebagai moderator. Adapun anggota kelompok saya yaitu Fatmalia, Oktarika Putri Salsabila, Puspita Putri Syadila, Nurma Eriani, dan Tiwi Lestari. Selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi. Yang pertama kepada Saudari Fatmalia, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan apa pengertian artikel ilmiah menurut beberapa ahli. Yang pertama, artikel ilmiah adalah karya tulis lengkap, misalnya laporan berita, surat kabar, dan sebagainya. Itu menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang kedua, artikel ilmiah adalah sebuah karangan prosa yang dimuat dalam media massa yang membahas isu tertentu, persoalan, atau kasus yang berkembang dalam masyarakat secara lugas. Itu menurut Tartono. Yang terakhir atau yang ketiga, artikel ilmiah merupakan karya tulis atau karangan non-fiksi, karangan tak tentu, di mana panjangnya karangan yang itu bertujuan untuk meyakinkan, mendidik, atau menghibur. Sarana penyampaiannya adalah surat kabar, majalah, dan lainnya. Wujud karangan berupa berita atau karkas itu menurut Pranata. Selanjutnya saya akan membahas tentang bagaimana langkah-langkah dimensi artikel ilmiah yang sebenarnya. Yang pertama, dimensi hasil pemikiran. Dimensi ini merupakan suatu objek kajian yang dapat berupa temuan, penelitian, atau gagasan analisis kritis. Yang kedua, dimensi bahasa tulis. Dimensi ini adalah sebagai alat mempresentasikan hasil pemikiran penulis dalam bentuk satuan-satuan makna dan penanda hubungan satuan-satuan makna secara eksplisit. Yang ketiga, dimensi sistematika. Dimensi ini dijadikan sebagai unsur pembeda antara bentuk karya tulis artikel dengan bentuk karya tulis lainnya. Yang terakhir, dimensi kaidah penulisan. Dimensi ini adalah dimensi yang harus ditaati, baik yang bersifat universal atau yang bersifat umum. Selanjutnya, saya akan membahas tentang apa sajakah jenis penulisan artikel ilmiah. Yang pertama, jenis penulisan berdasarkan model paling sulit. Model ini mensyaratkan objektivitas dan kedalaman pembahasan, dukungan informasi yang relevan, dan biasa yang diharapkan menjelaskan mengapa atau bagaimana suatu perkara itu terjadi tanpa pandang bulu dan eksak. Itu menurut Suesono. Yang kedua, jenis penulisan artikel ilmiah berdasarkan aspek kebahasaan. Dari aspek bahasa, tentu saja penulisan ilmiah mensyaratkan bahasa yang baku. Ada satu model penulisan yang berada di tengah-tengah. Model tersebut dikenal dengan penulisan ilmiah populer dan merupakan perpaduan penulisan populer dan ilmiah. Istilah ini mengacu pada tulisan yang bersifat ilmiah, namun disajikan dengan cara penuturan yang lebih mudah dimengerti. Itu juga menurut Suesono. Yang ketiga, jenis penelitian artikel ilmiah yang berdasarkan artikel populer. Artikel ilmiah populer ditujukan kepada para pembaca umum dan kita membedakan antara kosakata ilmiah dan populer. Kata-kata populer merupakan kata-kata yang akan dipakai dalam komunikasi sehari-hari, sedangkan kata-kata yang biasa dipakai oleh kaum pelajar, terutama dalam penulisan ilmiah, pertemuan-pertemuan resmi, diskusi-diskusi khusus, disebut kata-kata ilmiah. Itu menurut Kepap. Demikian presentasi dari Saudari Fatmalia. Kami ucapkan terima kasih. Yang kedua ada presentasi dari Saudari Oktarika Putri Salsabila. Waktu dan tempat dipersilakan. Saya Oktarika Putri Salsabila. Di sini saya akan menyambung materi sebelumnya dari Fatmalia. Di sini saya akan membahas tentang
Apa sajakah ciri-ciri artikel ilmiah? Yang pertama, ciri-cirinya yaitu reproduktif, maksudnya dapat diterima oleh pembaca dengan makna yang sama. Yang kedua, menggunakan bahasa baku. Tujuannya agar mudah dipahami dalam ejaan, kata, kalimat, dan paragraf. Yang ketiga, menggunakan istilah keilmuan. Tujuannya untuk menunjukkan bahwa peneliti memiliki kapabilitas pada kajian yang dibahas dalam artikel ilmiah. Yang keempat, bersifat straightforward, maksudnya tidak bertele-tele. Yang kelima, rasional, artinya penulis menonjolkan keruntutan pikiran yang logis, alur pemikiran yang lancar, dan kecermatan penulisan. Yang terakhir, menggunakan kalimat yang efektif. Selanjutnya, bagaimana langkah-langkah penulisan artikel ilmiah? Yang pertama ada menguji gagasan artikel ilmiah. Hal ini merupakan prinsip paling dasar dari melakukan kegiatan menulis untuk menentukan atau memastikan topik gagasan apa yang hendak dibahas. Jika sudah ditentukan gagasannya, kita bisa melakukan sejumlah pengujian. Yang kedua, menulis bagian pendahuluan artikel ilmiah. Untuk bagian pendahuluan, ada 7 macam bentuk pendahuluan yang bisa digunakan. Dari 7 bentuk pendahuluan dapat menjadi alternatif untuk mengawali penulisan artikel. Yang ketiga, menulis bagian pembahasan artikel ilmiah. Untuk ini disarankan bagiannya dipecah menjadi beberapa bagian. Masing-masing dibatasi dengan subjudul-subjudul. Selain memberi kesempatan agar pembaca beristirahat sejenak, subjudul itu juga bertugas sebagai penyegar, memberi semangat baca yang baru. Oleh karena itu, ada baiknya subjudul tidak ditulis secara kaku. Yang keempat, menutup artikel ilmiah. Dalam sebuah artikel, bagian yang menentukan adalah penutup. Bagian ini biasanya memuat simpulan dari isi tulisan secara keseluruhan, bisa saja berupa saran, imbalan, ajakan, dan sebagainya. Yang kelima, pemeriksaan isi artikel ilmiah. Ketika selesai menulis artikel, hal selanjutnya yang perlu harus dilakukan ialah melakukan pemeriksaan menyeluruh untuk memastikan bahwa tulisan yang kita hasilkan baik atau tidak. Kita harus rajin memeriksa tulisan kita untuk memudahkan mengoreksi artikel. Tentu perlu beberapa pertanyaan yang dapat membantu kita dalam menjawab. Contohnya saja untuk pembukaan, misalnya, apakah kalimat pembuka bisa menarik pembaca? Dapatkah pembaca mulai mengerti ide yang kita tuangkan? Jika tulisan kita cenderung serius, adakah kata-kata yang tidak sepatutnya dikatakan? Nah, seperti itu contohnya. Selanjutnya, menguji gagasan. Menguji gagasan ada 5 pola yang perlu diperhatikan. Yang pertama, pola penggarapan artikel. Ketika hendak menulis artikel, kita tidak hanya dihadapkan pada satu kemungkinan. Swensson memaparkan setidaknya 5 pola yang bisa digunakan untuk penyajikan artikel tersebut. Yang kedua, pola pemecahan topik. Pola ini memecah topik yang masih berada dalam lingkup pembicaraan yang ditemakan menjadi subtopik atau bagian-bagian yang lebih kecil dan sempit, kemudian menganalisa masing-masing. Yang ketiga, ada pola kronologi. Pola ini menggarap topik menurut urutan-urutan peristiwa yang terjadi. Yang keempat, ada pola pendapat. Pola ini dipakai bila penulis yang bersangkutan hendak mengemukakan pendapatnya sendiri tentang topik yang digarapnya, lalu menunjukkan alasan pemikiran yang mendorong ke arah pernyataan pendapat itu. Dan yang terakhir, pola perbandingan. Pola ini membandingkan 2 aspek atau lebih dari suatu topik dan menunjukkan persamaan dan perbedaannya. Inilah pola dasar yang paling sering dipakai untuk menyusun
tulisan artikel. Demikian presentasi dari Saudari Oktarika Putri Salsabila, kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya ada presentasi dari Saudari Puspita Putri Syadila. Waktu dan tempat dipersilakan. Menulis bagian pendahuluan. Untuk bagian pendahuluan, ada 7 macam bentuk pendahuluan yang bisa digunakan. Dengan dari 7 bentuk pendahuluan dapat menjadi alternatif untuk mengawali penulisan artikel. Ringkasan. Pendahuluan yang berbentuk ringkasan mengemukakan isi tulisan secara garis besar. Pernyataan yang menonjol. Pernyataan yang berisi tentang ketertarikan atau kekaguman agar bertujuan untuk membuat pembaca merasa tertarik. Pelukisan. Pendahuluan yang melukiskan suatu fakta, kejadian, atau hal untuk membuat pembaca ingin tahu atau ikut membayangkan bersama penulisan apa-apa yang hendak disajikan dalam artikel. Anekdot. Pembukaan jenis ini menawan karena memberi selingan kepada non-fiksi seolah-olah menjadi fiksi. Pertanyaan. Pendahuluan ini memberikan rangsangan keingintahuan sehingga dianggap pendahuluan yang bagus atau baik. Kutipan orang lain. Pendahuluan berupa kutipan seseorang dapat langsung menyentuh rasa si pembaca, sekaligus membawanya ke pokok bahasan yang akan dikemukakan dalam artikel itu. Amanat langsung. Pendahuluan berbentuk amanat langsung kepada pembaca agar akan terasa lebih akrab karena seolah-olah tertuju kepada perorang-orangan. Menulis bagian pembahasan atau tubuh utama. Untuk ini disarankan bagiannya dipecah menjadi beberapa bagian masing-masing dibatasi dengan subjudul-subjudul. Selain memberi kesempatan agar pembaca beristirahat sejenak, subjudul itu juga bertugas sebagai penyegar dan pemberi semangat baca yang baru. Oleh karena itu, ada baiknya subjudul tidak ditulis secara kaku. Menutup artikel. Dalam sebuah artikel, bagian yang menentukan adalah penutup. Bagian ini biasanya memuat simpulan dari isi tulisan secara keseluruhan. Bisa saja berupa saran, imbalan, ajakan, dan sebagainya. Terima kasih kepada Saudari Puspita Putri Syadila yang telah memaparkan presentasi. Selanjutnya ada Saudari Nurma Eriani, waktu dan tempat dipersilakan. Periksaan isi artikel. Ketika selesai menulis artikel, hal selanjutnya yang perlu kita lakukan ialah melakukan pemeriksaan menyeluruh. Untuk memastikan bahwa tulisan yang kita hasilkan kita baik, kita harus rajin memeriksa tulisan kita. Untuk memudahkan mengoreksi artikel, beberapa pertanyaan dapat membantu kita dalam menjawab. Untuk pembukaan, misalnya, apakah kalimat pembuka bisa menarik pembaca? Dapatkah pembaca mulai mengerti ide yang kita tuangkan? Jika tulisan kita cenderung serius, adakah kata-kata yang tidak sepantasnya dikatakan? Untuk isi, apakah kalimat mendukung sudah benar-benar mendukung pembukaan? Apakah masing-masing kalimat berhubungan dengan ide pokok? Dan lain-lain. Untuk kesimpulan, apakah mencakup semua ide tulisan? Bagaimana sikap atau tindakan kita terhadap kata-kata dalam kesimpulan yang dibuat? Jika kita memberikan respon tidak untuk tiap pertanyaan, berarti kita perlu mengecek atau merevisi ulang artikel dengan mengganti dan menulis bagian yang salah. Jenis-jenis artikel. Dari segi sistematika penulisan dan isinya, artikel ilmiah umumnya dapat dikelompokkan menjadi 2. Pertama, artikel hasil penelitian. Kedua, artikel konspektual. Artikel hasil penelitian adalah artikel ilmiah yang ditulis berdasarkan hasil pemikiran atas suatu objek kajian yang berupa temuan penelitian. Artikel penelitian bukan merupakan bentuk ringkasan pengkreditan dari laporan penelitian, tetapi merupakan hasil kerja penulisan baru yang dipersiapkan dan dilakukan sedemikian rupa, sehingga tetap menampilkan secara lengkap semua aspek penelitian. Artikel hasil penelitian. Artikel hasil penelitian terbagi menjadi 2 macam, yaitu hasil penelitian kuantitatif
dan hasil penelitian kualitatif. Demikian presentasi dari Saudari Nurma Eriani. Kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya kepada Saudari Tiwi Lestari, waktu dan tempat dipersilakan. Hasil penelitian kuantitatif, sistematika artikel hasil kuantitatif. Yang pertama, judul. Judul artikel penelitian diharapkan dapat dengan cepat memberikan gambaran mengenai penelitian yang telah dilakukan. Yang kedua, nama penulis. Pedoman penulisan nama penulis dan alamat penulis untuk artikel konseptual juga berlaku pada artikel hasil penelitian. Yang ketiga, abstrak dan kata kunci. Abstrak hasil penelitian secara ringkas memuat uraian tentang masalah dan tujuan penelitian. Yang keempat, pendahuluan. Bagian pendahuluan berisi paparan tentang permasalahan penelitian dilakukan, wawasan dan rencana penulis dalam kaitannya dengan pemecahan masalah, tujuan penelitian, dan rangkuman kajian teoritis. Yang kelima, kajian pustaka. Kajian pustaka merupakan daftar referensi dari semua jenis referensi, seperti buku, jurnal, artikel, karya ilmiah lainnya yang dikutip di dalam penulisan proposal. Yang keenam, metode penelitian. Metode penelitian menguraikan bagaimana penelitian dilakukan dengan materi pokok rancangan, penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Yang ketujuh, hasil penelitian. Bagian hasil penelitian memuat hasil akhir analisis data akhir. Artinya, hasil pengujian hipotesis dan penggunaan teknik statistik tidak termasuk dalam bagian ini. Yang kedelapan, pembahasan. Bagian pembahasan merupakan bagian penting dari artikel penelitian. Di pembahasan ini, penulis menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah dikemukakan dalam tujuan penelitian dan menguji jawaban di dalam hipotesis. Yang kesembilan, kesimpulan dan saran. Bagian ini menyajikan ringkasan dari pembahasan hasil penelitian. Yang ke-10, daftar pustaka. Bagian pustaka yang dimasukkan ke dalam daftar pustaka hanya sumber pustaka yang benar-benar dirujuk di dalam artikel penelitian. Hasil penelitian kualitatif. Sistematika dari artikel hasil kualitatif adalah: yang pertama, judul artikel hasil penelitian diharapkan dapat dengan cepat memberikan gambaran mengenai penelitian yang dilakukan. Yang kedua, nama penulis, pedoman nama penulis, dan alamat penulis untuk artikel konseptual juga berlaku untuk hasil penelitian. Yang ketiga, abstrak dan kata kunci. Abstrak hasil penelitian secara ringkas memuat uraian tentang masalah dan tujuan metode penelitian yang digunakan dan hasil penelitian. Yang keempat, pendahuluan. Bagian pendahuluan terutama berisi paparan tentang permasalahan penelitian, wawasan dan rencana penulis dalam kaitannya dengan upaya pemecahan masalah, tujuan, dan rangkuman kajian teoritis. Artikel konseptual adalah artikel yang ditulis berdasarkan hasil pemikiran atas suatu objek kajian berupa gagasan atau telaah dan analisis kritis. Bahan yang ditulis untuk artikel hasil penelitian lebih ditekankan pada isi temuan penelitian, pembahasan temuan, dan kesimpulan yang disajikan secara singkat dan tepat. Demikian penyampaian materi dari kelompok kami. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila banyak kesalahan selama presentasi, dan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.